Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita lanjut materi anak di tema 7, subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Di sini ustazah akan mengulang-ulang kembali anak pembelajaran kita kemarin. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustazah, mohon disimak dengan baik-baik. Baik anak-anak, di sini ada faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih tergantung pada pimpinan. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Itu faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa ya nak. Baik anak-anak ustazah, di sini ada faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib seperjuangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Adapun dari faktor internal yang ini anak, faktor eksternalnya yang pertama, perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. Yang kedua, adanya politik etis dari Belanda. Yang ketiga, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenal penentuan nasib bangsa sendiri. Dan yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Dan yang kelima, kemenangan Jepang atas rakyatnya. Baik anak-anak ustazah, di sini ada perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan. Yang pertama di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan Indonesia. Para kecendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Adapun yang kedua di bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing, tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Tadi ada bidang ekonomi dan pendidikan. Yang ketiga di bidang politik. Banyak muncul organisasi asing pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme, demokrasi, dan pancasilalisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Dan selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyambut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Baik anak-anak ustazah, di sini ada hasil keputusan Kongres Pemuda II. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Yang selanjutnya, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Baik anak-anak ustazah,
Isi ikrar Sumpah Pemuda. Anak-anak ustazah pasti tahu ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5. Baik anak-anak ustazah, di sini ada sebuah lagu, yaitu lagu kewajiban bangsa Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada do, G dengan berirama 4/4. Artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan semangat dan bergelora, nggak ada yang lemah-lemah lesu ya nak. Lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan di dalamnya karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada Sumpah Pemuda 1928. Baik anak-anak ustazah semuanya, kemarin kita sudah mengetahui bentuk perubahan wujud benda. Yang sambungannya yaitu ini kita bahas tentang mengembun. Adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu bisa dilihat gambarnya enak, terbentuknya embun di pagi hari. Contoh yang kedua, adanya titik air di bagian luar gelas yang berisikan es. Selanjutnya menjumlin. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Di sini ada contohnya yaitu kapur barus diletakkan di dalam lemari. Bisa dilihat ya anak-anak. Selanjutnya mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya di sini adalah proses terbentuknya salju, pembuatan es kering, padat, cair, gas. Ya nak, itu perubahannya ya nak. Dari padat, gas, cair juga bisa. Bisa dilihat pada gambar dalam video ini. Baik anak-anak ustazah, di sini ada denahnya bisa dilihat pada video ini juga ya nak. Ada mencair, membeku, mengkristal, mencumplin, menguap, dan mengembun. Kalau dia di denah merah, kalau dia tanda panah merah menyerap kalor. Kalau dia tanda panah biru itu berarti melepaskan kalor. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Baik anak-anak ustazah, masa pergerakan dan pembangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dalam memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita lanjut ke Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Yang pertama, Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1928. Yang kedua yaitu Kongres Perempuan kedua di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Dan yang ketiga, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Selanjutnya, Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto dan Nyonya Ki Hajar Dewantara. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama ada mengembangkan dan melestarikan budaya daerah. Yang kedua, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional.
kepada masyarakat. Yang ketiga, kegiatan panggilan situs sejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Selanjutnya, mengembangkan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, dan senantiasa dikembangkan sikap menghormati budaya sendiri.